Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Zauka Salsabila dengan NIM 201130009 dari kelas HESA semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mayatawaqqafu alaihi wujudu sayyi wa yakunu kharizan an haqiqati. Yang artinya, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Nah, macam-macam syarat nikah terbagi menjadi 4. Yang pertama, syurutus sihah. Yang kedua, syurutul in'iqad. Yang ketiga, syurutun nafazi. Yang keempat, syurutul luzumi. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, syurutul in'iqad. Yang artinya, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Nah, syurutul in'iqad terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Yang ketiga, syarat sigot akad. Saya akan membahas tentang syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang pertama, mampu melaksanakan akad tamyiz. Nah, tamyiz itu adalah bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. Jadi, si suami dan istri harus bisa menyadari dan mengetahui apa isi perkataan yang diucapkan. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuanannya harus bersifat hakiki, bukan kunsya muskil. Kunsya muskil itu adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan antara unsur laki-laki atau perempuannya. Nah, yang kedua, bukan perempuan yang dinikahkan, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Nah, perempuan yang diharamkan untuk selamanya itu namanya mahram wabad, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, karena hubungan nasab, yang kedua karena ikatan pernikahan, dan yang ketiga karena hubungan satu persetujuan. Nah, kalau perempuan yang diharamkan untuk sementara itu namanya mahram waqat, yaitu contohnya perempuan yang ditalak 3 dan perempuan yang masih sah menjadi istri orang lain. Nah, yang ketiga, syarat sigot akad. Syarat sigot akad terbagi menjadi 3. Yang pertama, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Nah, yang dimaksud dalam satu majelis itu adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik. Yang kedua, kesesuaian ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas tidak digantungkan ke masa depan. Nah, ini maksudnya dalam pernikahan tidak boleh ada batas waktu. Misalnya, menikah hanya untuk 10 tahun. Itu nggak boleh, menikah itu harus untuk selamanya. Nah, yang kedua, syurutus sihah. Yang artinya, syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Nah, yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau muaqqat. Nah, sementara atau muaqqat itu contohnya istri yang sudah ditalak oleh suaminya dan perempuan yang sedang masa iddah. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya tidak mengandung batasan waktu. Nah, ini maksudnya menikah itu tidak boleh ada batas waktu. Misalnya, tujuan menikah hanya untuk 10 tahun ke depan. Itu nggak boleh. Menikah itu harus untuk selamanya. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, suami dan istri. Maksudnya dalam hal ini, suami dan istri harus rela dan ikhlas
dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. Nah, suami atau istri dan wali itu tidak boleh menikah pas melakukan ihram haji atau umrah. Jika tetap melaksanakan akad tersebut, padahal sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, maka hukum akadnya batal. Lalu yang ketujuh, adanya mahar. Adanya mahar ini untuk mazhab Malikiyah. Nah, yang kedelapan, suami dan istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Ini menurut mazhab Malikiyah. Nah, jika si suami sama si istri sedang sakit parah, itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan. Jika tetap melaksanakan, maka hal tersebut dapat membatalkan akad pernikahannya. Nah, yang ketiga, syurutun nafazi, yang artinya syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Nah, maksudnya itu suami dan istri harus akil. Akil itu yang artinya berakal atau tidak gila. Dan balik, atau dalam hal ini si suami dan istri sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah mempunyai KTP. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rush. Nah, maksudnya dalam hal ini si suami sudah dapat memimpin dalam rumah tangga. Yang ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrab masih ada. Nah, wali akrab itu atau wali dekat adalah seorang ayah. Jika tidak ada ayahnya, maka diganti menjadi kakek. Kalau wali abad itu wali jauh, yaitu garis kerabat dari ayah atau kakek. Jadi dalam hal ini wali akrab itu tidak boleh didahului oleh wali abad. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakilnya tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkan. Nah, yang keempat, syurutul luzumi, yang artinya syarat yang diperlukan untuk membantu kelangsungan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan hak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Nah, yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Kafaah itu artinya keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, apabila tidak kafahah, maka disyaratkan maharnya harus mahar misil. Mahar misil itu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan. Yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri atau impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.